Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Ibnu Fadil, beserta BIMTEK Kepala Laboratorium dan Laboran Universitas Pendidikan Indonesia Gelombang 48. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang reaksi kimia menggunakan bahan lokal atau bahan dapur. Ini salah satu tugas dari salah satu LMS yang ada di BIMTEK UPI 48. Jadi yang pertama saya akan mencoba melakukan reaksi untuk membuktikan reaksi suatu larutan untuk bersifat asam atau bersifat basa. Oke, untuk reaksi ini saya sudah menyiapkan 3 jenis larutan ya, dengan masing-masing berwarna bening ini. Dan untuk membuktikan reaksi tadi larutan ini asam atau basa, saya menggunakan indikator ubi ungu. Kalau kemarin kan Pak Uga menggunakan kol ungu, karena kol ungunya tidak ada, saya mencoba untuk menggunakan ubi ungu. Apakah nanti akan berubah atau tidak? Oke, yang pertama kita tambahkan ke larutan pertama, ya, sekitar ya, ini tetap warnanya coklat ke unguan, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, warnanya agak seperti merah jambu atau pink, ya, bisa dilihat ada perbedaannya. Kalau ini sama seperti warna biasa tadi, sama seperti warna indikatornya, ya. Kemudian yang ketiga kita coba ya, yang ketiga, larutan yang ketiga kita tambahkan indikatornya. Warnanya berubah menjadi warna biru. Ini artinya apa? Artinya larutan pertama ini adalah air murni biasa, tidak dicampurkan dengan bahan apapun. Sehingga dia sifatnya atau pH-nya cenderung bersifat netral atau 7. Karena sama dengan indikator, ya. Warna dasarnya sama. Kemudian larutan yang kedua ini adalah larutan yang sudah saya tambahkan dengan cuka. Ya, jadi cuka ini bersifat asam sehingga ketika ditambahkan indikator ubi ungu, dia akan berubah warna menjadi warna pink karena sifatnya asam atau pH-nya di atas 7. Nah, kemudian larutan yang ketiga, ketika saya tambahkan indikator ini, indikator ubi ungu tadi, dia berubah menjadi warna biru karena saya campurkan dengan baking soda atau soda kue yang bersifat basa. Jadi bisa disimpulkan bahwa ubi ungu ini bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau bersifat basa. Oke, terima kasih. Ini saya akan mencoba melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan bahwa oksigen bisa menyalakan api. Dengan cara yang pertama kita siapkan yang pertama tabung reaksi, kemudian dengan penjepit tabung reaksi, ya. Kemudian ada kalium permanganat atau KMnO4 dan api lilin untuk membakar jangan lupa satu lagi untuk membuktikan nanti bara api bisa menyala atau tidak, kita gunakan lidi yang dibakar nanti. Oke, langkah pertama kita masukkan KMnO4 atau kalium permanganat ke dalam tabung reaksi sedikit saja, ya. Kemudian kita nyalakan api. Setelah itu kita panaskan. Boleh menggunakan tangan kiri. Kalau tangan kiri berarti kidal, kiri dari lahir. Kalau kanan berarti kadal. Oke, kemudian kita bakar KMnO4-nya, ya, perlahan saja sambil diputar-putar. Sampai ada bunyi kretek-kretek, ya. Ya, sudah. Kemudian kita bakar lidi untuk sampai ada bara. Nah, kalau si KMnO4 ini ada oksigen, dia akan menyala. Kita buktikan.
Oh, belum menyala, berarti belum. Kita coba lagi ya. Mungkin belum terbakar sempurna MN4-nya. Belum menyala juga. Coba kita nyalakan bara apinya secara perlahan saja. Wah, ya nyala ya. Agak kaget dikit. Coba lagi ya, coba lagi. Coba lagi. Oke, coba lagi. Oh, betul. Terbukti ya bahwa si KMN4 ini mengandung oksigen dan oksigennya bisa menyalakan api. Oke, itu saja. Terima kasih. Ditawain. Kaget. Baik, pada percobaan ini saya akan melakukan percobaan untuk menguji karbohidrat mengandung amilum ya. Untuk bahan yang digunakan ada nasi, saya menggunakan nasi atau bisa juga beras, dan harusnya iodium, tapi kita menggunakan betadin untuk sebagai indikator, iodin untuk indikator antara karbohidrat dengan iodin atau iodium. Oke, langkah yang pertama ya, kita coba masukkan betadin sedikit saja. Betadin ke dalam nasi. Nanti apakah yang akan terjadi sambil kita aduk. Si nasinya ini akan berubah menjadi warna hitam. Ya. Hitam keunguan. Nah, ini membuktikan bahwa karbohidrat ini mengandung amilum. Ya. Oke, kemudian kita buktikan lagi. Untuk selanjutnya kita masukkan asam. Apakah yang akan terjadi? Oke, setelah dimasukkan asam, nasinya berubah menjadi agak putih kembali. Ini terjadi karena asam merusak ikatan antara amilum dengan iodin. Ya, terima kasih. Perhatiannya. Baik, di video kali ini saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa oksigen bisa menyalakan api dan karbon dioksida bisa memadamkan api. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada 2 buah Erlenmeyer, kemudian ada asam cuka atau asam asetat, kemudian ada baking soda atau soda kue, ada kalium permanganat atau PK, ya, dan ada proklin. Proklin ini untuk pengganti hidrogen peroksida. Oke, langkah pertama kita buat dulu untuk karbon dioksidanya. Kita masukkan proklinnya sekitar 100 ml saja. Oke, kemudian kita masukkan sedikit PK. Ya, PK kita masukkan sedikit saja. Kemudian kita tutup supaya gasnya tidak keluar. Lalu untuk yang kedua, kita masukkan asam cuka pada ya, asam cuka ditambahkan dengan soda kue atau lalu kita tutup. Oke, untuk membuktikan bahwa si karbon dioksida dan oksigen bisa memadamkan dan matikan api, kita coba
ya. Oke. Mati ya. Mati. Kena oksigen. Memadamkan api. Oke, gagal. Saya mundur. Kita akan percobaan yang ke ini aja, tadi dengan ini. Atin,